Beredarnya video Prabowo yang memarahi dan memukuli tangan seorang petugas pengamanan cukup mengagetkan bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian lainnya justru dianggap biasa, karena kejadian serupa sudah sering mereka saksikan dilakukan oleh mantan mantu Soeharto itu. Kiki Syahnakri, senior Prabowo di Akabri, adalah salah satu di antara yang menjadi saksi bagaimana temperamennya seorang Prabowo Subianto. Bukan hanya menyaksikan, Kiki bahkan harus beberapa kali adu mulut dengan mantan suami Titi Soeharto tersebut untuk mencegah rencananya yang dinilai Kiki sangat tidak arif, pertimbangannya dangkal dan ceroboh. Dikutip dari laman tirto.id pada 14 Maret 2019, ketika Kiki menjabat sebagai Komandan Korem 164 Wiradharma yang membawai Timur Timur dan Prabowo masih berstatus sebagai mantu Soeharto menjabat Wakil Komandan Kopassus. Keduanya sangat beberapa kali bersih tegang. Prabowo berencana melancarkan operasi Melati dengan membuat masa tandingan. Alasannya untuk membendung gejolak aksi demonstrasi yang terjadi di Timur Timur setelah Soeharto menolak otonomi khusus. Dengan adanya masa tandingan, diharapkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI tidak perlu pusing-pusing menghadapi demonstran yang berseberangan dengan Soeharto. Selaku Komandan Korem, rencana Prabowo itu ditolak Kiki. Ia mengatakan masa tandingan tidak mungkin saya setujui karena sama sekali tidak arif. Pertimbangannya dangkal dan ceroboh. Perkiraan saya, jika konsep masa tandingan dilaksanakan, pasti akan menimbulkan konflik horizontal yang memakan banyak korban. Aku Kiki dalam Timur Timur, The Untold Story. Penolakan Kiki yang disampaikan oleh Panglima Kodam Udayana dan beberapa perwira menengah lainnya diprotes Prabowo. Gak bisa bang, tidak ada jalan lain. Nanti ada tuduhan pelanggaran HAM lagi. Kalau tidak segera kita bereskan, sanggah Prabowo pada Kiki yang notabene adalah seniornya. Wo, lalu siapa yang bertanggung jawab jika ada korban dalam benturan antara demonstran dengan masa tandingan itu? Tetap saya yang bertanggung jawab, bukan kamu, kata Kiki mulai panas. Kiki benar, bagaimanapun Prabowo belum tentu berada di Timur Timur jika bentrokan memakan korban, karena Prabowo nantinya akan lebih banyak berada di Jakarta. Kiki dan Prabowo sering beradu mulut dengan nada tinggi di hadapan Panglima Kodam perwira menengah lainnya yang tak bisa berbuat apa-apa. Mereka sepertinya terbiasa dengan sikap Prabowo yang temperamen dan gegabah, serta selalu memanfaatkan posisinya sebagai menantu presiden. Kejadian tersebut tentu makan hati Kiki, sebagaimana juga biasa dialami perwira lain. Tapi Kiki memilih tak mengalah dan tak mau menuruti keinginan Prabowo demi sebuah prinsip dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Selain kesaksian Kiki, beberapa jenderal lain punya cerita miring tentang temperamen dan sikap gegabah Prabowo. Dalam biografi Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando 2009, Hendro Subroto menulis pernyataan Sintong tentang bagaimana seorang Luhut Binsar Panjaitan yang tak lain senior juga atasan Prabowo dibuat repot oleh mantan dan Jen Kopassus itu. Saat itu Prabowo berusaha menggerakkan pasukan tanpa izin dan pemerintah atasannya. Ia berdalih akan menggagalkan kudeta yang katanya akan dilancarkan Jenderal Benny Murdani. Ketika Luhut melapor dan lalu bersama Prabowo dipanggil menghadap Jasmin selaku Wakil Komandan Kopasanda serta Sintong selaku komandannya, Prabowo marah-marah karena Jasmin tidak percaya laporannya tentang rencana Benny Murdani akan melakukan kudeta. Dalam buku tersebut juga tertulis bagaimana kecewanya seorang Jasmin pada Prabowo. Prabowo sudah lain sekarang karena ia dekat dengan Soeharto. Saya sudah menderita sejak perjuangan kemerdekaan 1945. Tetapi Prabowo menuduh saya kurang setia kepada negara dan bangsa sambil menuding-nuding telunjuk jarinya ke arah wajah saya. Jasmin menyebut Luhut yang menurunkan jari Prabowo ketika menunjukkan Hendro juga menyebutkan bahwa Sintong pun kecewa dengan perilaku Prabowo yang terkesan menghina Angkatan 45. Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan 2006, Sintong juga menceritakan kesaksiannya
ketika Prabowo mendatangi Habibie dan marah-marah karena baru saja memecatnya. Sintong yang menjadi pembantu Habibie berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan dengan memastikan Prabowo tidak membawa senjata saat bertemu presiden. Dalam pengakuan Habibie di buku tersebut, Prabowo bilang, "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai pangkostrat." Habibie membalas pernyataan Prabowo dengan mengatakan hanya berganti jabatan. Namun, Prabowo bersikeras menginginkan jabatan sebelumnya. Tapi, keputusan presiden tak bisa diganggu-gugat. Prabowo akhirnya pulang dengan tangan hampa. Hampir tidak ada cerita sosok perwira yang mempertanyakan pemutasian jabatannya. Seorang perwira mestinya mengikuti perintah atasannya. Apalagi perintah presiden yang tak lain adalah panglima tertinggi tentara. Tapi lain halnya dengan Prabowo Subianto yang keras kepala, gegabah, temperamen, dan lama bersama penguasa otoriter.